Pernah kepikiran nggak sih kalau di alam liar itu hampir nggak ada makhluk yang benar-benar hidup sendirian? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal teman sekamar di alam, alias simbiosis. Coba deh pikirin sebentar. Apa coba persamaannya ikan badut sama anemon laut dengan nyamuk dan ya kita? Kelihatannya beda banget kan? Satu kayak persahabatan di film, yang satunya, aduh bikin kesel. Tapi apa ya benang merahnya? Jawabannya, mereka semua itu lagi menjalin hubungan. Yap, sesimpel itu. Karena faktanya, di alam ini tuh hampir nggak ada yang benar-benar solo karir. Semuanya saling terhubung, saling berinteraksi. Nah, hubungan deket kayak gini tuh ada istilah kerennya, namanya simbiosis. Ini istilah ilmiah buat ngegambarin dua makhluk hidup beda jenis yang tinggal bareng dan saling ngasih pengaruh satu sama lain. Oke, biar gampang kita pecah jadi 3 jenis aja. Anggap aja kayak hubungan pertemanan. Ada yang baik buat dua-duanya, ada yang jahat dan ngerugiin, dan ada juga yang, ya biasa aja. Satunya untung, satunya cuek. Oke, kita mulai dari yang paling asik dulu ya, si tim saling untung. Ini tipe hubungan yang win-win solution banget deh. Dua-duanya senang, dua-duanya dapat untung. Namanya itu mutualisme. Pokoknya gampangnya gini, dua-duanya dapat manfaat. Situasinya itu plus-plus, nggak ada yang rugi sama sekali, semua happy. Contoh paling gampang, lihat aja kupu-kupu sama bunga. Si kupu-kupu dapat nektar, alias makan siang gratis. Nah, sebagai gantinya, dia tanpa sadar ngebantuin si bunga buat penyerbukan. Saling bantu kan, dua-duanya untung. Dan ini tuh ada di mana-mana loh. Di darat, contohnya kerbau sama burung jalak. Burungnya dapat makan kutu, kerbaunya jadi bersih bebas jatel. Di laut, ya kayak Nemo itu. Ikan badut dapat rumah aman di anemon, dan sebagai gantinya, anemonnya jadi aman dari predator. Keren kan kerjasamanya? Jadi, kalau ngomongin mutualisme, kata kuncinya itu satu, kerjasama. Teamwork. Poin utamanya, nggak ada yang dirugiin sama sekali. Nah, sekarang kita pindah ke sisi yang agak gelap nih. Karena nggak semua hubungan di alam itu seindah cerita dongeng. Ada juga yang isinya cuma manfaatin doang. Ini namanya parasitisme. Di sini satu pihak, si parasit, dapat untung besar, tapi dengan ngerugiin pihak lain, yaitu si inang. Ini jelas situasi plus minus, satu seneng, satunya sengsara. Contoh yang paling kita semua kenal, ya nyamuk. Nyamuknya kenyang dapat darah kita buat berkembang biak. Kitanya dapat gatel, bentol, plus bolus resiko penyakit kayak demam berdarah. Jelas banget kan siapa yang untung, siapa yang buntung? Jangan salah, ini bukan cuma di dunia hewan loh, di tumbuhan juga ada. Tahu benalu kan? Nah itu dia, nempel di pohon, nyuri makanan sama airnya. Si pohon inang lama-lama bisa jadi lemah, kering, bahkan mati. Jadi ingat aja, parasit itu intinya ya kayak pencuri atau pengganggu. Datang, ngambil seenaknya, terus pergi tanpa peduli sama kerusakannya. Oke, yang baik udah, yang jahat juga udah. Sekarang, gimana kalau ada hubungan yang di tengah-tengah? Agak unik nih. Satu untung, tapi satunya lagi B aja. Ini dia yang disebut komensalisme. Jadi, satu makhluk dapat manfaat, tapi makhluk yang satunya lagi ya nggak ngerasa apa-apa. Nggak untung, tapi juga nggak rugi. Situasi plus nol lah. Contohnya gampang banget. Lihat deh, anggrek yang nempel di pohon mangga misalnya. Anggreknya seneng banget dapat tempat tinggi buat kena sinar matahari. Nah, buat pohon mangganya, biasa aja. Anggreknya nggak nyuri makanan, jadi ya cuek aja. Ada lagi nih yang keren, ikan remora sama hiu. Ikan kecil ini nempel aja di badan hiu. Dapat tumpangan gratis kemana-mana, aman dari musuh, plus dapat sisa-sisa makanan. Enak banget buat remora. Buat hiunya, ya mungkin dia nggak sadar kali ada yang numpang. Oke, jadi kita udah bahas 3 tipe hubungan simbiosis yang beda-beda banget. Sekarang, ayo kita rangkum sebentar biar makin jelas. Intinya gini, mutualisme itu sama-sama senang. Parasitisme, yang satu senang, satunya sedih. Nah, kalau komensalisme, yang satu senang, yang satunya lagi, ya biasa aja, cuek. Gampang kan ngingetnya? Jadi, poin utamanya apa? Poin utamanya adalah hubungan-hubungan tersembunyi ini tuh ada di mana-mana di sekitar kita. Mereka ngebentuk ekosistem dengan cara yang seringkali nggak kita sadari. Semuanya saling berkaitan. Nah, sekarang coba deh lihat sekeliling kalian. Alam itu kan penuh sama koneksi kayak gini. Kira-kira hubungan simbiosis apa nih yang bisa kalian temuin di dekat rumah?